Oke. Kayaknya kalian udah nggak sabar dengar kelanjutan kehidupan Mas Handa di part 3 ini kan? Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Inilah dia, Handaken. Pasukan Handa tidak pernah kendor dalam melindungi Handa. Aizawa, sang ketua pasukan, selalu mengawasi Handa kemanapun. Tapi kehadiran Aizawa ini tentu saja membuat Handa malah jadi ketakutan. Sehingga dengan cepat Handa menghilang dari pandangan Aizawa. Hilangnya Handa dianggap Aizawa pasti karena Handa takut diikuti penguntit atau stalker. Dengan bodohnya, mereka ini tidak sadar. Mereka malah marah dengan si stalker yang mengganggu hidup Handa. Lah, padahal kan mereka stalker yang membuat Handa tidak nyaman. Dasar aneh. Karena kejadian hari itu, pasukan Handa memutuskan untuk mencari siapa stalker Handa selama ini dan terbagi menjadi dua kelompok. Aizawa dengan Kondo dan Reo dengan Akane. Dari sepanjang jalan yang sudah mereka susuri, pasukan Handa hanya menemukan Miyako dan Kasumi. Aizawa yakin pasti bukan mereka pelakunya, karena menurutnya ini masih terbilang normal. Saat Aizawa dan Kondo mengikuti Handa dari belakang, di sudut sana Handa benar-benar tidak nyaman diikuti seharian ini, padahal dia harus bertemu dengan Kawafuji. Untuk bisa mempersingkat waktu, Handa pun berlari sekencang mungkin. Saat Handa mulai berlari, seperti biasa, penyakit Kotaro kembali kambuh. Dia ingin lomba lari lagi dengan Handa. Aizawa pun mengandalkan Kotaro untuk terus menjaga Handa. Sedangkan di tempat lain, Reo dan Akane merasa ada seseorang yang mencurigakan. Mereka pun mengikutinya, tapi sayang, ternyata itu sebuah jebakan. Orang misterius itu mengurung Reo dan Akane di tempat yang ada anjing galaknya. Di sore hari itu, lingkungan sekitar menjadi sangat berisik hanya karena ingin menjaga keamanan Handa. Karena Handa susah dicari, akhirnya pasukan Handa dan penggemar lainnya berkumpul. Mereka akan bekerja sama mencari stalker dengan semaksimal mungkin. Sedangkan di sini Handa sudah kelelahan kabur dari mereka. Tinggal selangkah lagi, karena di balik dinding ini ada kafe tempat Handa dan Kawafuji akan bertemu. Saat naik ke atas sana, sialnya Handa malah bertemu dengan para pasukan Handa. Handa merasa kesal karena usahanya kabur sejak tadi malah sia-sia. Di pikiran Handa, mereka ini sedang menertawakan Handa yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Padahal nyatanya, bagi mereka kehadiran Handa adalah sebuah keajaiban. Miyako dan Kasumi saja bahkan bersujud. Mengingat Kawafuji sudah menunggu terlalu lama, Handa akhirnya memberanikan diri mengungkapkan amarahnya dengan mengatakan kalau dia sangat kesal diikuti setiap hari. Apa sih salahnya? Karena kalian, Handa jadi kehilangan waktu berharga bersama temannya. Setelah mengatakan itu semua, Handa pergi dan yang lainnya pun terdiam. Kondo sangat terharu melihat kemajuan Handa yang kali ini mau mengungkapkan isi hatinya. Karena di sini yang waras hanya Kondo saja. Saat Kondo berharap ada kesadaran dari teman-temannya, tapi saat dia berbalik, nyatanya pasukan Handa malah ikut berteriak ke belakang, seakan-akan pesan itu ditujukan bukan untuk mereka, tapi untuk si stalker yang masih bersembunyi. Pasukan Handa merasa terharu sudah dianggap teman oleh Handa, padahal teman yang dimaksud Handa kan Kawafuji. Usaha Handa kali ini tetap saja sia-sia. 10 menit kemudian, Handa akhirnya berhasil menemui Kawafuji. Terlihat baju Kawafuji yang kotor. Ternyata orang misterius yang mengurung Reo dan Akane adalah Kawafuji. Keesokan harinya, Kondo datang ke sekolah. Tapi dia merasa hari ini orang di sekitarnya terus memperhatikannya, dan itu sangat tidak nyaman. Saat masuk ke dalam kelas, dia bahkan menerima sebuah surat dengan stiker cinta. Bagi Kondo, ini seperti mimpi. Murid biasa sepertinya, kenapa bisa mendapatkan surat cinta? Surat itu berisikan pesan mengajak Kondo pergi ke belakang sekolah. Karena dia ragu dengan surat ini, akhirnya Kondo meminta pendapat Akane dan Aizawa. Ada perbedaan pendapat di antara mereka. Akane curiga ini pesan jebakan, karena dulu Akane pernah mengalaminya. Sedangkan menurut Aizawa, itu memang surat cinta. Mendengar itu semua, Kondo jadi sedikit percaya diri. Mungkin sejak dia bergabung dengan pasukan Handa, dirinya jadi sedikit populer. Maka dari itu, dia pun memberanikan diri datang ke belakang sekolah sambil membawa surat ucapan buatan Akane dengan tulisan "Bagaimana perasaanmu?". Sesampainya di sana, Kondo ditampar kenyataan bahwa murid ini sebenarnya mengajak bertemu di belakang sekolah karena ingin meminta Kondo jangan bergabung pasukan Handa. Kondo tidak cocok bergabung di sana. Setelah murid itu pergi, pasukan Handa mencoba menghibur Kondo, tapi Kondo sudah terlanjur malu. Akhirnya dia pun pergi meninggalkan sekolah. Saat Kondo meratapi nasibnya, Kondo tidak sengaja bertabrakan dengan Handa. Di sana Handa malu-malu membawa bunga dengan sangat banyak.
Handa menutupinya kalau dia akan menggunakan bunga ini untuk mengintimidasi seseorang. Sebenarnya, Kondo tahu bahwa Handa sekarang sedang berusaha menyembunyikan perasaannya, karena terbiasa memenuhi harapan orang di sekitarnya. Maka dari itu, Kondo pun memberikan surat ucapan buatan Akane sebagai penyemangat agar Handa ke depannya lebih membuka diri dengan orang lain. Handa tentu saja senang mendapatkan perhatian itu, tapi saat dilihat tulisannya, tulisan itu sudah berubah. Jadi, kamu sialan. Bukannya memperbaiki hubungan, malah memperunyam. Sedangkan di sudut sana, Kondo kembali bertemu dengan pasukan Handa yang lainnya. Baru kali ini Kondo merasa beruntung bergabung dengan mereka, karena jika tanpa mereka mungkin dia akan kesepian seperti Handa. Mulai hari ini, Kondo akan lebih ikut serta dalam kesuksesan pasukan Handa. Lalu di sini, di klub gambar Bishoujo yang kegiatannya membuat buletin manga di sekolah. Klub ini beranggotakan 3 orang saja. Ada Sakurame Neo sebagai ketua, Takoyaki-kun, dan Mr. Saiko. Sebenarnya nasib klub ini sudah di ujung tanduk. Aizawa sebagai anggota OSIS datang ke klub ini untuk mengumumkan kalau klub ini akan dibubarkan jika tidak menghasilkan apapun bagi sekolah. Karena sejak dulu, klub ini mengutamakan kepentingan pribadi, sedangkan sekolah terus memberikan dana dan ini tidak ada manfaatnya. OSIS akan memberikan kesempatan mereka tetap ada. Itu pun jika mereka mampu membiayai keperluan klub dari hasil penjualan manga. Mereka tentu saja kesal karena sebenarnya selama ini mereka sudah berusaha menjual manga. Tapi tidak ada yang laku dan itu sangatlah tidak mudah. Aizawa pun memberikan ide bagaimana kalau manga mereka kali ini tokoh utamanya Handa. Mendengar hal itu mereka langsung menolak, karena kan selama ini klub mereka menggambar tokoh perempuan, bukan laki-laki. Setelah mereka mengusir Aizawa dari ruangan klub, akhirnya mereka berunding memikirkan tentang ide Aizawa itu. Karena nasib mereka benar-benar akan tamat jika tidak mengambil langkah ini, Neo pun menyetujui ide Aizawa. Mr. Saiko yang teguh dengan pendiriannya punya tambahan ide. Bagaimana kalau karakter Handa yang akan mereka buat menjadi perempuan, bukan laki-laki? Ide itu sangat cemerlang, bukan? Maka dari itu, tanpa menunggu lama mereka langsung membuat rangkaian sifat dasar dari seorang Handa-chan. Tapi tentu saja itu tidak mudah, karena mereka tidak tahu sifat Handa itu seperti apa. Sedangkan untuk mewawancarai Handa saja pasti akan sulit. Neo pun memberanikan diri mewawancarai Handa dengan cara berbeda, yaitu dengan menggunakan boneka Merina. Handa yang sedang lewat di sana tentu saja dikejutkan dengan kehadiran boneka di tengah lorong. Neo mulai mengajak ngobrol Handa dengan suara imut, menanyakan apakah Handa suka dengan pakaian Merina ini. Handa dengan terbata-bata menjawab kalau itu sangat menakutkan, tapi entah kenapa, di telinga Neo berbeda, Neo malah mendengar kalau Handa menjawab imut. Karena jawaban Handa ini menurut Neo sudah masuk jebakan, Neo pun menawarkan kepada Handa untuk membuka rok Merina, karena di sana ada rahasia. Neo yakin 100%. Handa pasti akan membuka rok Merina, tapi nyatanya Handa malah mengeluarkan sapu tangan untuk menutupi tubuh Merina. Sambil mengikat Merina, Handa mengatakan kalau Merina harus menjaga dirinya, walaupun dia hanya sebuah boneka. Kalimat itu tentu saja menampar Neo. Sejak saat itu, Neo berjanji akan membuat manga yang lebih menghargai seorang perempuan seperti Handa. Maka dari itu, di rapat selanjutnya, Neo menyerahkan ide naskah miliknya yang berbeda dengan anggota lainnya. Biasanya selalu menyempilkan adegan-adegan genit. Kali ini karakter utama lebih mementingkan kehangatan seorang wanita yang menjaga harga dirinya. Awalnya ada perdebatan antara mereka, tapi saat Takoyaki dan Mr. Saiko melihat secara langsung naskah buatan Neo, mereka langsung terharu. Bahkan mereka yakin manga ini akan laku di festival sekolah. Untuk meluncurkan manga ini secara resmi, mereka pun akan mendatangi Handa sebagai permintaan izin. Saat mereka mencari Handa, Handa malah masuk ke dalam klub. Dia memang dijadwalkan membawa kertas daur ulang yang setiap minggu dibuang. Sayangnya klub Bishoujo menyimpan naskah juga di atas kotak daur ulang, sehingga Handa membawa semuanya. Setelah memakan waktu yang cukup lama mencari Handa, klub Bishoujo malah bertemu dengan Aizawa. Aizawa tentu saja menagih naskah yang akan disebarkan nanti. Dengan percaya diri mereka pun mengajak Aizawa ke ruang klub. Tapi mereka harus menerima kenyataan kalau naskahnya terbawa oleh seseorang yang ditugaskan bawa kertas daur ulang. Pada saat itu tidak ada siapapun yang tahu siapa pelakunya. Tanpa menunggu lama mereka berlari berharap masih bisa menyelamatkan naskah itu. Sayangnya ketika mereka sudah di lapangan, truk pengangkut kertas daur ulang sudah pergi. Saat mereka sudah tidak mampu berlari, seseorang ada yang berlari dengan lebih cepatnya. Dan ternyata itu adalah Handa. Jadi sebelumnya, Handa melihat di lorong sekolah kala klub Bishoujo berlari mengejar naskah yang terbuang. Tentu saja Handa merasa bertanggung jawab menyelamatkan naskah itu, dan untungnya Handa berhasil. Sosok Handa yang berhasil menyelamatkan naskah dianggap keren, seperti superhero bagi mereka. Padahal kan Handa hanya menutupi rasa bersalahnya.
Singkat cerita, di ruang OSIS sedang sibuk membahas acara festival budaya musim gugur yang akan diselenggarakan sekolah. Di sini penampilan Sawako sudah berbeda. Dia menjadi salah satu korban pecinta Handa. Saking tenggelamnya dengan sosok Handa, Sawako memutuskan membuat festival yang ada bau-bau nama Handanya. Tahun ini disebut sebagai Festival Budaya Seishu, karena nama Handa kan ada sei-nya. Setelah diputuskan nama festival, Aizawa mengumumkan festival itu di kelas dan mengajak teman-temannya memutuskan tema apa yang akan digunakan untuk festival budaya. Dari sekian banyak suara, ada 3 tema yang dominan, yaitu Cafe Maid, Romeo dan Juliet, dan kelas kaligrafi. Aizawa meminta Handa memilih salah satu karena seisi kelas akan setuju jika itu pilihan Handa. Memang terdengar mudah, tapi hati Handa ini malah jadi rumit. Dia sebenarnya ingin kelas kaligrafi. Akan tetapi Handa sudah membayangkan kebencian teman-temannya jika memilih kelas yang disukai Handa saja. Handa pun menggerutu dalam hatinya kalau dia ingin segera pulang karena dia akan bertemu dengan Kawafuji di kafe. Saat Handa mengatakan kalimat kafe, ternyata terdengar oleh Aizawa dan dia malah mengira kalau Handa memilih Cafe Maid. Handa jadi semakin serba salah, maka dari itu dia pun kabur begitu saja. Perginya Handa disadari Aizawa sebagai bentuk tekanan yang dirasakan Handa karena tuntutan teman-temannya. Untuk meringankan beban Handa, Aizawa memiliki ide brilian, yaitu menyatukan semua ide jadi kafe Romeo dan Juliet, kecuali kelas kaligrafi karena sulit disatukan. Sedangkan di tempat lain, Handa masih merenungkan ketidakmampuannya membuat keputusan. Lalu tiba-tiba datang Sawako. Dengan malu-malu menanyakan kepada Handa apakah dia mau membuatkan tulisan kaligrafi untuk disimpan di gerbang sekolah. Tentu saja Handa sangat senang karena kali ini dia dilibatkan dalam sebuah acara. Saat dia akan kembali ke kelas, mood yang positif berubah jadi buruk lagi karena teman-temannya sudah membuat keputusan tanpa dirinya. Keesokan harinya, saat Handa akan pergi ke sekolah, dia tidak sengaja melihat anak sekolah lain melakukan pemerasan. Handa ingin membantu tapi tidak berani. Lalu tidak lama muncul Akane dari belakang Handa. Handa memberi sinyal kepada Akane kalau dia harus membantu anak malang itu. Dengan siap siaga, Akane pun menuruti permintaan Handa. Singkat cerita, kelas Handa pun mulai melakukan persiapan untuk hari festival. Seperti biasa, Handa disuruh diam saja dan mengawasi. Dia bahkan hanya bergerak ketika akan diukur baju. Kebaikan teman-temannya ini dianggap Handa sebagai tindakan pengasingan Handa, dan itu cukup membuatnya tidak bersemangat. Bahkan, saking teman-temannya tidak ingin mengganggu ketenangan Handa, mereka malah membiarkan Handa yang tertidur di kelas. Selain persiapan dekorasi, kelas Handa di keesokan harinya mulai membagi naskah Romeo Juliet, dan Kasumi akan membantu membacakan naskah. Kali ini pemeran Romeo dan Juliet sedikit aneh. Harus ada komedinya menurut Aizawa, karena jika tidak ada komedi maka akan membosankan. Lalu diputuskan, yang jadi Juliet di kelas ini Akane. Melihat semua murid mendapat peran, Handa menanyakan perannya kepada Aizawa. Aizawa pun menjawab kalau kostum Handa sampai saat ini belum selesai karena sangat mahal. Masalah perannya jadi apa, Handa diminta untuk sabar menunggu. Ini akan jadi yang paling spesial. Lalu di sini, saat Handa merenungkan nasibnya, dia melihat di luar jendela tulisan buatannya sedang disiapkan untuk disimpan di gerbang sekolah. Dan hal itu semakin membuat Handa bangga dengan dirinya sendiri. Ya, setidaknya di festival budaya kali ini, Handa sedikit ikut berkontribusi dalam berlangsungnya acara sebesar ini. Hari sudah sore dan para murid pulang. Saat pasukan Handa akan meninggalkan sekolah, mereka dikejutkan dengan tulisan buatan Handa. Tapi menurut Aizawa, tulisan ini belum lengkap karena tidak akan ada yang tahu siapa yang menulisnya. Maka dari itu, di keesokan harinya Handa melihat tulisannya ada tambahan, yaitu menjadi Festival Seishu Handasei. Seakan-akan festival ini dibuat untuk Handa. Festival pun dimulai, berbagai macam booth sudah dibuka dari berbagai macam kelas. Klub Bisojo juga ada, mereka dengan semangatnya menjual manga Handa-chan. Sedangkan kelas Kawafuji membuat booth menulis kaligrafi, banyak yang ikut serta karena ingin dianggap satu hati dengan Handa. Di tengah acara, Hasegawa mengajak Kawafuji melihat kafe Romeo Juliet dari kelas Handa. Karena penasaran, Kawafuji pun datang ke sana, walau dia tahu pasti Handa tidak akan suka jika Kawafuji ada di sana. Drama pun dimulai. Kawafuji dan Hasegawa memesan beberapa makanan sambil menikmati pertunjukan. Jalan cerita drama ini awalnya sesuai dengan cerita Romeo dan Juliet, tapi lambat laun banyak campuran dari dongeng lain yang menurut Kawafuji sangat aneh dan berantakan, sedangkan menurut yang lain ini sangat keren. Saat cerita mulai masuk ke puncaknya, sebuah gerbang terbuka, memunculkan sosok Handa menjadi Ratu Elizabeth. Handa tidak diberi dialog apapun, dia hanya duduk saja.
Handa sangat malu, ditambah saat dia menyadari ada Kawafuji juga di sana. Untuk menutupi rasa malunya dari Kawafuji, Handa menambahkan dialog baru. Kalau dia akan pergi menghancurkan kapal Spanyol. Semua orang bersorak gembira, hanya Kawafuji yang menatap Handa kasihan, karena Kawafuji merasa bersalah dengan keadaan Handa yang sekarang. Di booth klub Bisojo, mereka mendapat pelanggan pertama dari sekolah lain, yaitu SMA Kuro. Mereka adalah sekelompok preman yang dilihat Handa beberapa hari yang lalu. Kedatangan mereka ini tidak hanya menikmati festival, tapi ingin mencari Handa. Berita pencarian Handa ini tentu saja diketahui pasukan Handa, sehingga mereka meminta bantuan Handa Kei untuk membuat riasan Handa yang akan membuat murid SMA Kuro kebingungan mencari Handa yang asli. Mereka tentu saja tidak menyerah, sehingga mereka memutuskan mencari kelas Handa dengan cara mereka sendiri. Festival SMA High kali ini sepertinya sedang populer karena ternyata tidak hanya SMA Kuro saja yang datang, SMA Shiro juga datang. Pasukan Ichimiya akan menonton pertunjukan Handa. Maka dari itu, pada akhirnya dua SMA berbeda berkumpul di kelas Handa. Pasukan Handa juga mengetahui hal itu dan mereka bergegas ke sana karena mereka khawatir akan ada keributan. Hal itu disebabkan karena SMA Kuro dan Shiro sangat bermusuhan. Saat SMA Shiro dan Kuro berdebat, di sisi lain, di dalam kotak persembunyian, Handa sedang bersiap menyambut drama selanjutnya. Kali ini Handa ingin menambahkan dialog dalam perannya. Dia akan langsung mengeluarkan dialognya ketika ada suara gebrakan dari luar. Saking gugupnya Handa dengan dialog tambahan ini, dia tidak menyadari kalau di depan panggung SMA Shiro dan Kuro sedang berkelahi. Di tengah perkelahian yang hebat, pasukan Handa akhirnya datang, mendobrak pintu. Dan suara gebrakan itu dijadikan tanda untuk keluar oleh Handa dari kotak persembunyiannya. Dan dia pun menyebutkan dialognya yaitu hentikan pertarungan kalian. Semua yang ada di depan panggung tentu saja langsung terhenti karena kalimat itu tepat dengan apa yang sedang terjadi. Sedangkan Handa menahan malu karena muncul di waktu yang tidak tepat. Walaupun begitu, kalimat Handa tadi berhasil menghentikan perseteruan dari dua SMA. SMA Kuro pun menjelaskan kalau kedatangan mereka ini sebenarnya bukan untuk mengancam Handa, tapi ingin mengajak Handa menjadi pemimpin mereka. Bagi mereka, kekuatan Handa sangat kuat. Mereka ingin SMA yang ada di lingkungan yang sama ini menjadi akur. Singkat cerita, festival pun selesai dan malam perayaan akan diselenggarakan. Mereka akan mendengar pengumuman pemenang dari festival ini. Sepertinya kalian juga sudah tahu kan siapa pemenangnya? Ya, kelas Handa lah yang memenangkannya. Handa sebagai ketua kelas jadi harus naik ke atas panggung. Handa mau tidak mau harus memaksakan diri ke atas sana. Dengan gugupnya, Handa menerima hadiah. Saat Handa akan mendapatkan mahkota, Kawafuji tiba-tiba datang ke atas panggung. Dia merasa keberatan dengan hasil pengumuman dan meminta Handa menyerahkan mahkota itu jika Handa menganggapnya sebagai teman. Keakraban di atas panggung tentu saja tidak diterima murid lainnya. Karena bagi mereka, Handa tidak layak diperlakukan seperti itu. Handa pun sama merasa tidak nyaman memperlihatkan kedekatan mereka berdua karena Handa tidak ingin Kawafuji dibenci seperti dirinya. Keributan di bawah panggung pun tak bisa dihindari. Mereka meneriaki Kawafuji melemparkan semua barang yang ada di sekitar dan memintanya untuk segera turun dari panggung. Melihat suasana itu, Handa semakin tidak nyaman dan dia memutuskan membuat benteng pembatas untuk dirinya. Tapi saat benteng itu menutup dirinya, sesuatu mengenai Kawafuji dan itu mengkhawatirkan Handa. Kawafuji pun meminta Handa lebih tenang dan melihat lebih jernih tentang apa yang dia lihat sekarang, tidak seperti yang dibayangkannya selama ini. Maka dari itu, benteng pemisah pun perlahan-lahan luruh, membuka mata Handa tentang keadaan di depannya yang sebenarnya penuh dengan rasa cinta untuk Handa. Handa tentu saja bingung apa ini sebenarnya. Akhirnya Kawafuji pun menjelaskan kalau sebenarnya Handa selama ini dicintai semua orang, bukan dibenci. Handa mencoba mencerna apa semua yang terjadi sambil mengatakan kepada semua orang bahwa mulai saat ini, mahkota yang didapatkannya bukan miliknya saja, tapi milik semua murid yang sudah berjuang sekuat tenaga. Semuanya tampak senang dan bahagia. Saoko pun mengeluarkan kejutan baru untuk Handa, yaitu boneka besar berwujud Handa. Dari sanalah Handa percaya kalau sebenarnya dia disukai semua orang. Handa bahkan mau diajak Aizawa menaiki boneka raksasa. Tapi saat dia akan pergi ke tengah lapang, boneka Handa malah sudah terbakar, tidak sengaja mengenai api unggun. Naruhodo. Sejak hari itu, Handa mulai membiasakan diri pergi ke sekolah bersama Kawafuji. Tidak hanya Kawafuji sih, kali ini Handa pergi bersama pasukan Handa yang lainnya juga. Kini Handa merasakan kalau dia tidak kesepian lagi. Ohayo.
Baru kali ini ya, ada orang populer kerjaannya miskomunikasi terus sampai-sampai dia nggak merasa kalau dia populer. Tapi lebih baik gitu nggak sih? Daripada orang populer jadi kepedean terus. Tingkah di sekolahnya jadi so asik bahkan seenaknya. Oke deh, selesai cerita dari Handaken ya. Sampai jumpa lagi di next video. Ja matane, arigato gozaimasu.